Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menghadapi penolakan, menemukan tujuan dalam kehidupan yang penuh risiko di pengasingan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 2 ayat 11 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran 2, ayat 11 dan 15. Bacaan ayat Alkitab hari ini menceritakan episode tertentu dalam kehidupan Musa, setelah ia tumbuh di istana Firaun. Pada titik ini dalam narasi Alkitabiah, Musa bukan lagi bayi yang ditempatkan di keranjang di Sungai Nil, tetapi seorang pria dewasa yang sadar akan mandat budaya Ibrani. Musa yang menyaksikan perlakuan seorang Mesir, yang semena-mena terhadap sesama orang Ibrani, terpaksa turun tangan untuk membela salah satu saudaranya. Dalam prosesnya, ia akhirnya membunuh orang Mesir yang menganiaya budak Ibrani itu. Khawatir dampak atas tindakannya, Musa melarikan diri dari Mesir ke tanah Midian. Konteks yang lebih luas adalah periode perbudakan Israel di Mesir, di mana keturunan Yakub, yang juga dikenal dengan nama Israel, telah diperbudak di bawah seorang Firaun baru yang menindas mereka. Kisah pemuda Musa ini sangatlah penting, karena ia nantinya akan dipanggil oleh Allah untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, menjadi salah satu tokoh sentral dalam narasi pembebasan dan perjalanan ke tanah yang dijanjikan. Keluaran 2, ayat 11 sampai ayat 15, menetapkan panggung untuk pengasingan Musa, dan peristiwa selanjutnya yang akan terungkap dalam hidupnya, menandai titik balik yang signifikan dalam keseluruhan narasi Alkitabiah dari kitab Keluaran. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Hari-hari ini, ada banyak penolakan terhadap orang-orang yang membela keadilan, karena kebenaran, apalagi kalau kebenaran itu tidak bisa diterima oleh kelompok mayoritas. Pesan Tuhan di sini sangat jelas, bahwa dalam menghadapi penolakan karena membela kebenaran, merupakan kehidupan yang penuh risiko. Konteks kita saat ini menuntut keberanian kita untuk merespons ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, dan kesiapan untuk hidup di luar zona nyaman kita. Ketika kita mempelajari perjalanan Musa, kita menemukan panggilan Tuhan untuk menemukan tujuan di tengah-tengah penolakan, dan menavigasi kehidupan yang ditandai dengan risiko. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kisah pelarian Musa ke pengasingan di Midian berbicara tentang tantangan yang akan kita hadapi ketika kita menentang ketidakadilan yang ada. Di dunia yang sering menolak mereka yang menantang status quo, kita dipanggil untuk merespons dengan keberanian dan keyakinan akan kebenaran Tuhan. Sama seperti Musa menghadapi risiko penolakan, kita juga dapat menghadapi penolakan,
Ketika kita memilih untuk menyelaraskan diri kita dengan nilai Tuhan dalam menghadapi norma sosial yang telah menyimpang dari jalan Tuhan. Tanggapan kita harus melibatkan pemahaman yang mendalam tentang identitas kita sebagai murid Kristus, mengakui bahwa penerimaan utama kita berasal dari Tuhan Yesus saja. Perspektif ini memberdayakan kita untuk menghadapi penolakan dengan tujuan, mengetahui bahwa kita adalah bagian dari panggilan yang lebih tinggi. Menjalani kehidupan yang penuh dengan risiko, membutuhkan ketergantungan penuh pada bimbingan Tuhan, dan kesediaan untuk mempercayai rencana Tuhan yang menyeluruh. Musa tidak memulai perjalanannya secara membabi buta. Dia mencari arahan Tuhan, dan menemukan tujuan untuk mengasingkan diri di wilayah Midian yang tidak pernah dikenalnya. Demikian juga dengan tanggapan kita, harus melibatkan pencarian kehendak Allah yang disengaja melalui doa, pembacaan kitab suci, dan tanda dari Tuhan sebagai konfirmasinya. Saat kita menghadapi risiko, kita harus melabuhkan diri kita pada janji-janji Tuhan, percaya bahwa Dia memiliki tujuan untuk setiap langkah yang kita ambil. Dalam menghadapi penolakan, kita akan menemukan penghiburan dalam jaminan bahwa Tuhan sering menggunakan mereka yang telah mengalami penolakan untuk ikut ambil bagian dalam memenuhi tujuan penebusan-Nya. Musa, yang ditolak oleh orang Mesir dan Ibrani pada awalnya, menjadi tokoh penting dalam pembebasan umat Allah. Demikian juga, respons kita terhadap penolakan harus berakar pada pemahaman bahwa Tuhan dapat menggunakan pengalaman kita untuk membentuk tujuan hidup kita yang di luar pemahaman kita. Kita harus memiliki perspektif bahwa Tuhan mampu mengubah bentuk batu sandungan penolakan manusia menjadi batu loncatan penerimaan Tuhan menuju rencana Tuhan yang lebih besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami mengalami penolakan yang mengandung risiko, kami hanya mampu mencari bimbingan dan perlindungan-Mu. Di saat terjadi penolakan, semoga kami menemukan tujuan Tuhan, dan di saat-saat menghadapi risiko, semoga kami percaya pada rencana Tuhan yang tak tergoyahkan untuk kehidupan kami. Lengkapi kami dengan keberanian untuk menentang ketidakadilan, dan iman untuk menavigasi kehidupan yang ditandai dengan risiko, mengetahui bahwa Tuhan ada bersama kami di setiap langkah kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.